Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai negosiasi. Ya, pernahkah kalian melakukan negosiasi dengan orang lain? Nah, apa sih negosiasi? Gitu ya. Negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan. Contohnya, tawar-menawar di pasar untuk menentukan harga kesepakatan, negosiasi antara karyawan dan bos tentang kenaikan gaji, atau negosiasi antara siswa dan guru mengenai jadwal pembelajaran. Nah, dengan adanya negosiasi, maka diperoleh kesepakatan yang menguntungkan dari kedua belah pihak. Harus menguntungkan. Ya, melalui materi negosiasi ini, kita akan memperoleh manfaat, diantaranya melatih kemampuan kita dalam bersosialisasi dalam masyarakat, menyampaikan pendapat dengan baik, mempertahankan pendapat, serta menciptakan kerjasama yang baik dengan orang lain. Paham sampai sini ya? Jadi bisa kita simpulkan pengertian teks negosiasi ada di video. Boleh ditulis teks yang memuat interaksi sosial, interaksi dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Ciri-cirinya menghasilkan kesepakatan, hasil akhirnya nanti kedua-duanya itu setuju, gitu ya, sepakat. Mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, sarana untuk mencari penyelesaian. Unsur-unsur negosiasi ada partisipan, orang atau pelaku, penjual, pembeli, karyawan, bos, dan lain-lain. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Contoh, guru ingin ulangan hari Senin, siswa hari Selasa. Karena hari Senin banyak sekali tugas yang harus dikumpulkan tepat waktu. Akhirnya terjadi pengajuan dan penawaran, selanjutnya ada kesepakatan. Nah, jika tidak tercapai kesepakatan berarti tidak terjadi negosiasi. Contoh, sudah ada orangnya, sudah ada perbedaan kepentingannya, sudah ada pengajuan dan tawar-menawar, akhirnya tidak jadi beli. Nah, itu tidak bisa dinamakan dengan negosiasi karena tidak sampai pada tahap persetujuan atau kesepakatan. Paham sampai sini ya? Faktor keberhasilan negosiasi, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Pihak A, pihak B sama-sama melakukan pengajuan dan penawaran. Tidak ada pihak yang dirugikan hasil akhirnya nanti. Ketika ada persetujuan, maka dari pihak A dan pihak B harus sama-sama untung. Tidak merasa ada pihak satu yang dirugikan. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Kesepakatan persetujuannya tadi dapat dilakukan oleh pihak A atau pihak B. Alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain dan meyakinkan. Gitu. Paham ya? Selanjutnya, struktur teks negosiasi. Yang namanya struktur itu sistematika penulisan mulai dari awal sampai tahap terakhir. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Harus urut. Struktur yang pertama ada orientasi, pengenalan awal. Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, itu orientasi. Yang kedua, pengajuan terdiri dari permintaan dan pemenuhan. Permintaan, negosiator satu menanyakan, menawarkan, dan mencari barang yang sedang diinginkan. Barang atau apa saja gitu ya, tidak harus barang. Pemenuhan atau negosiator dua menawarkan barang atau menawarkan keahlian atau kelebihan. Struktur yang ketiga ada penawaran, terjadi proses tawar-menawar. Dan terakhir,
penutup. Akhir dari negosiasi yang ditandai dengan perpisahan karena sudah disetujui. Seperti itu, cukup pembelajaran hari ini. Kalian sudah membuat bagan pada pertemuan lalu, silakan jika ada materi yang kurang bisa ditambahkan di dalam bagan tersebut. Gitu, terima kasih. Materi-materi yang kurang dipahami silakan ditanyakan melalui komentar, kolom komentar maupun WA group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.